Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polpo, di video kali ini kita bakal membicarakan kenapa pembulian di Korea itu lumayan ganas. Tapi sebelum aku mulai video kali ini, perlu diketahui bahwa tidak semua sekolah yang ada di Korea itu ada pembulian, oke? Tentu ada beberapa sekolah yang ada pembulian. Dan juga di video sebelumnya, waktu pembahasan Kim Garam Part 2, aku sempat bilang kalau di Indonesia, sekolah aku nggak pernah kena bully. Dan ada yang komen, ya Mas Hansol itu diberkati di lingkungan yang baik sehingga Mas Hansol tidak dibully. Tapi di Indonesia juga ada mas pembulian. Nah, jadi katanya kayak gitu. Bisa jadi ada juga sekolah-sekolah di Indonesia yang ada pembulian dan berharap ke depannya pembulian itu bisa terus berkurang dan benar-benar tidak ada. Nah, di video kali ini aku mau membahas kenapa sih di Korea itu kayaknya pembulian itu bisa begitu ganas dan juga apa yang membuat pembulian di Korea ini terkesan lebih ganas. Sebelum kita membicarakan tentang pembulian, perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang perlu diketahui tentang Korea. Pertama, Korea ini adalah negara yang sangat susah untuk dihidupi. Artinya apa? Sebenarnya di Korea ini tidak ada sesuatu yang bisa dibuat dan diuangkan. Dikit banget hal yang bisa diuangkan. Minyak bumi tidak ada, udah gitu daratannya itu penuh dengan gunung-gunung. Penuh dengan gunung, hingga 70% daratan dari Korea itu gunung. Jadi kalau misalnya mau bikin jalan pun harus bikin tunnel, harus naik turun. Udah gitu 4 cuaca, bayangkan. Sehingga satu-satunya hal yang bisa diuangkan itu cuman sumber daya manusianya. Dan mungkin ada yang bilang, loh mas, tapi kan kalau Korea mau bercocok tanam bisa. Kalau dilihat daratannya itu udah kecil dan juga kalau dilihat tuh memanjang gini. Aku nggak tahu, aku pernah bahas tentang video ini atau tidak. Negara yang panjangnya itu dari barat ke timur ataupun dari timur ke barat ke nyamping itu lebih bagus untuk bercocok tanam. Kalau daratan yang memanjang kayak gini, ini nggak bagus karena perbedaan iklim dari yang sini sama yang sini itu cukup beda jauh. Jadi kalau misalnya di Jawa gitu ya, panjang gitu. Misalnya di sini nanam padi bisa, biasanya di daerah yang timur itu juga masih bisa. Tapi kalau misalnya di ujung utara Indonesia itu nanam padi bisa, nggak mesti ujung selatan itu bisa karena iklimnya bakal berbeda. Jadi bayangkan kalau misalnya di Korea Pulau Jeju yang ada di bawah itu nanam jeruk itu enak banget, tapi di atasnya cuacanya udah mulai dingin sehingga mungkin apa naik dikit gimana, sehingga untuk bercocok tanam pun tidak cocok, apalagi 4 musim. Sehingga dari dulu Korea ini emang udah berlomba-lomba untuk hidup dan dulunya ini saling membantu biar bisa hidup bersama. Tapi karena zaman sekarang ini hidup lebih susah, orang-orang itu semakin sibuk dengan diri sendiri, kayaknya kompetisi antar satu orang dengan orang lain ini menjadi lebih parah lagi. Oke, naluri bertahan hidup ini mengakibatkan kompetisi. Kedua, Korea ini satu ras, bayangkan. Di Indonesia rasnya banyak banget. Yang paling mudah ada orang Jawa, ada orang Dayak, ada orang NTT, macem-macem ya tuh rasnya. Sedangkan di Korea ini satu ras. Sehingga kompetisinya ini menjadi lebih buruk lagi. Temenmu lo bisa, kamu kok nggak bisa, kenapa? Kamu sama dia itu emang bedanya apa? Ya kadang kita di sekolah pun ngerasa loh, temanku pinter matematika kan nggak mesti aku bisa matematika ya tuh. Sama-sama manusia pun beda skillnya. Tapi ini menjadi lebih sempit lagi pandangannya. Diakibatkan satu ras. Mungkin ada yang mikir, mas tapi satu ras apa susahnya? Untuk mempermudah ilustrasi, bayangkan kalau semua orang itu harus bercocok tanam apel misalnya. Gimana? Susah toh? Saingannya apel semua jualannya. Kalau misalnya ada yang jual apel, ada yang jual oren, ada yang jual anggur, kan enak bisnisnya. Tapi kalau semua jual apel gimana? Persaingan pasti bakal lebih parah lagi. Ada 2 cara untuk menang di sebuah kompetisi, yaitu aku menjadi lebih baik dengan cara mengembangkan diri ataupun membuat produkku lebih bagus, atau membunuh kompetitor. Oke? Nah, kita lanjut ke poin ketiga. Diakibatkan 2 poin pertama, Korea ini adalah negara yang sangat-sangat sensitif dengan poin ketiga ini, yaitu dengan keadilan, fairness. Ini pentingnya gini, jujur kalau misalnya kompetisinya dibuka dan juga tidak ada peraturan, mungkin banyak orang bisa sukses dengan cara nipu, bahkan melakukan kriminal, membunuh, merampas ya toh. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah karena semuanya ini berkompetisi di Korea, keadilan itu penting banget. Makanya kalau misalnya Polo lihat masalah K-pop ataupun di drama, semua itu masalahnya berhubungan dengan keadilan. Jangan-jangan papa kamu ini orang petinggi sehingga menggunakan kekuatan sebagai seorang jabatan. Jangan-jangan papa kamu ini orang kaya menggunakan uang untuk menutup mulut. Jangan-jangan kamu ini orang biasa tapi kamu dapat bocoran soal waktu ujian. Jangan-jangan kamu itu dulu nggak bayar pajak makanya kamu bisa lebih kaya. Jangan-jangan keseharian kamu dan tingkah laku kamu kurang baik. Jangan-jangan pergaulan kamu tidak baik. Nah, semua ini dipandang untuk menjunjung tinggi
keadilan. Oke, jadi kalau misalnya Polo mengetahui 3 faktor ini, sekarang Polo jadi lebih paham tentang Korea. Nah sekarang mari kita bicarakan sekolahnya. Kenapa sekolah di Korea ini banyak pembulian? Pertama, di sekolah manapun, mau di Indonesia, di luar negeri manapun, pasti ada orang yang ingin menjadi nggak tahu kenapa, mesti ada satu orang yang pengen ganggu orang lain, ataupun dia itu pengen ngebos, bukan pemimpin, oke? Ngebosi, suka ganggu temennya lah, suka meso ke temennya lah, suka ngerjain temennya lah, suka ngambilin barang temennya. Pasti ada orang yang kayak gitu biasanya, ya toh? Nah masalahnya, kalau ada orang kayak gini, seharusnya kan orang-orang yang dirugikan, mereka ini berkumpul dan melawan orang itu. Tapi masalahnya, kalau kita lihat di kelas, ada orang yang misalnya kuat ataupun gimana. Biasanya ada juga orang-orang yang biar dia nggak juga kena semprot, dia itu ikutan menjadi temennya yang kuat. Dan juga meskipun dia nggak pengen ganggu orang lain, dia itu harus ikutan ganggu orang lain biar bisa jadi temennya dan melindungi diri sendiri. Untuk apa? Bertahan hidup. Kembali lagi ke poin pertama yang aku sampaikan di awal video, yaitu untuk bertahan hidup. Jadi bisa dibilang di saat semuanya ini sama, ada satu orang yang kuat, dan karena nggak mau dimakan, semua ini akhirnya ngumpul di bawah ini. Dan ada beberapa yang benar-benar dirugikan. Kedua, indikasi sukses di Korea yang sangat sempit. Di Korea sama Indonesia ini beda banget. Mungkin Polo yang pernah liburan ke Korea, pernah ke Seoul sama luar kota Seoul. Perbedaannya itu benar-benar anjlok banget. Aku waktu tinggal di Indonesia, aku lihat Jakarta, wah Jakarta kota ya. Ke Surabaya, wah Surabaya juga kota. Tapi ada perbedaan. Perbedaan yang tak maksud di sini bukan mana yang lebih bagus. Kalau kayak Indonesia, Jakarta itu benar-benar kota, ibu kota. Terus kalau kita bilang Jogja, wah kota yang penuh dengan kebudayaan, terus kayak banyak tempat turistiknya, tapi juga mempertahankan adat. Kalau kita ngomong Bali, ada warna Bali sendiri, yaitu kesan pantai, kesan kayak tempat liburan, have fun, banyak orang asingnya gitu. Nggak cuman itu, misalnya kita ngomong NTT ataupun kota-kota kecil lain di Indonesia. Misalnya ada orang buka bisnis besar di Jakarta. Nah, kita mungkin orang-orang yang nggak kuat buka bisnis di Jakarta, itu bisa ke kota lain untuk membuat kesempatan yang baru. Dan ya oke juga gitu. Tapi kalau Korea ini semuanya tuh berpusat di Seoul. Kota Seoul itu dipandang kota yang bagus, dan ada kota-kota lain yang kecil. Dan kalau dibandingkan, kesannya itu mesti Seoul lebih bagus. Jadi kalau misalnya orang tinggal di Seoul, kesannya itu kayak wah kaya, sukses. Tapi kalau tinggal di luar Seoul, kayak kurang sukses, ataupun masih kamu masih nggak sanggup ya tinggal di Seoul, kayak gitu. Tentu tidak dalam semua hal, tapi ada image kayak gitu. Nggak cuman untuk itu, kayak kuliah pun, kuliah in Seoul, ngomongnya kayak itu di Korea, in Seoul sama di luar Seoul, itu udah dipandang beda. Kamu lulusan kuliah mana? Oh, yang ada di kota Seoul. Oh, yang di luar Seoul. Oh, kampus kecil. Pandangannya benar-benar kayak gitu. Meskipun di daerah-daerah pun ada kuliah-kuliah yang bagus, tapi tetap kuliah-kuliah yang ada di Seoul itu dipandang, wah, punya rumah di Seoul, wah banget. Pokoknya alamatnya Seoul gitu, wah. Di luar Seoul, oh rumah yang di luar Seoul, yang situ kan masih lebih murah tuh dibanding Seoul. Kayak gitu. Jadi semuanya ini mudah banget untuk diindikasikan, untuk dibandingkan, bukan untuk dilihat apa perbedaannya, tapi mana yang lebih mahal ataupun mana yang lebih murah. Kayak bener-bener dibandingkan atas bawah, bukan ke kanan kiri. Jadi bisa dibilang piramidnya itu bener-bener jelas gitu loh. Sehingga kompetisinya ini gimana? Pasti lebih kenceng lagi, berlomba-lomba kemana? Untuk ke atas, bukan ke sebelah, ataupun mencari jalan-jalan yang baru. Dan mungkin ada yang bilang, loh mas, kalau gitu kenapa orang Korea nggak berani ngambil jalan yang lain? Berbeda sama di Indonesia, Korea itu semuanya berpusat di Seoul. Anak muda semua itu sekarang mau ke Seoul. Di kota-kota lain anak-anak mudanya tuh dikit banget. Nggak tahu beberapa tahun ke depan ada nggak yang bakal mau tinggal di kota-kota kayak gitu. Berbeda banget di Indonesia. Ada orang, aku seneng Malang kok, aku seneng Surabaya. Ya udahlah aku tak bisnis di Surabaya. Dan juga di Surabaya pun banyak orang mau bikin bisnis ataupun aku mau nyari kerjaan pun bisa. Tapi kalau di Korea ekstrim banget. Seoul sama tempat lain itu ekstrim banget. Sehingga poin 2 ini mengakibatkan orang-orang itu saling tahu siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Bahkan di Korea itu sekarang katanya anak-anak SD itu saling tanya, oh rumahmu di mana? Itu bukan tanya lokasinya, tapi untuk mengetahui harga rumahnya. Kalau misalnya yang satu bilang, oh aku tinggal di apartemen A tower berapa? Oh dia itu apartemennya yang kecil yang murah gitu. Anak-anak SD itu lo tahu yang rumah mahal itu yang mana, yang tidak mahal itu yang mana. Segitunya.
Ketiga, ini juga faktor yang membuat pembulian di Korea ini berkembang lebih besar lagi, yaitu di Korea anak-anak itu di sekolah seharian bersama teman-temannya. Mungkin ada yang mikir, loh mas kenapa kayak gitu? Kalau di Indonesia dulu kan waktu aku sekolah ya, aku pergi ke sekolah diantar pak supir, pulang juga dijemput. Waktu SMA aku naik sepeda motor, pulang naik sepeda motor. Habis gitu ya pergi sama teman-teman, pergi ke tempat les-lesan. Kayak gitu ya toh. Tapi kalau di Korea, karena semua orang tuanya itu harus bertahan hidup untuk keluarganya, jadi mereka ini harus bekerja. Papa juga kerja, mama juga kerja. Bayangkan kalau dua-duanya kerja, pagi mungkin berangkat jam 8, pulang rumah jam 7, jam 8 mungkin. Nah kalau misalnya anaknya pulang jam 1, di rumah ngapain? Yang ngasih makan siapa? Nggak ada ya toh. Sehingga anak-anaknya ini semua dikirim ke tempat kursus. Jadi semua orang tuanya itu ngirim anak-anak ke tempat kursus. Jadi pulang sekolah ke kursus A, setelah kursus A, kursus B, setelah kursus B, kursus C, setelah kursus C, kursus D, kursus D, kursus E gitu. Nah, dan karena ini udah menjadi budaya, kalau misalnya ada anak tidak ke tempat kursus, dia itu nggak punya teman jadinya. Dan bahkan sangat tertinggal waktu menghadapi ulangan di sekolah. Karena semuanya itu les. Bahkan aku pernah dengar kayak gini, anak-anak itu di sekolah itu udah nggak perlu dengarkan karena di tempat les itu udah jauh lebih di depan sana. Sehingga kayak di sekolah itu mudah banget gitu loh katanya, segitunya. Dan ini itu dimulai dari anak kelas SD, bayangkan. Jadi anak SD pun kayaknya pulang agak sorean gitu, agak sorean nggak sampai malam. Anak SMA itu benar-benar pulang jam 11 gitu katanya ya. Karena aku nggak sekolah di sini, aku nggak bisa memastikan. Tapi benar-benar kursus hingga malam hari. Tentu anak-anak pun nggak bisa efisien kok belajarnya. Tapi daripada di rumah nggak ngapain, nggak ada orang tua, nggak ada yang bisa ngerawat, ya udahlah kamu ke kursus sama teman-teman kamu, beli makan, belajar, yes gitu. Kayak gitu. Sehingga yang terjadi apa? Waktu kita dulu di sekolah, waktu aku sekolah di Indonesia dulu ya, di sekolahku, aku itu ketemu teman sekolah paling sehari 6 jam. Habis itu aku ketemu teman-temanku sendiri. Sedangkan kalau di Korea, teman-teman yang aku temui di sekolah ini kemungkinan besar harus aku temui selama 12 jam. Jadi kalau misalnya udah sekali kena, itu menjadi kehidupan sehari-hari. Dan karena yang ganggu pun itu juga menjadi bagian dari hidupnya, ini bakal menjadi lebih parah. Dan yang diganggu pun karena ini merupakan keseluruhan dari hidupnya, dia pun tidak berani untuk mengambil sebuah tindakan. Apalagi kalau kondisinya dia itu ada di bawah dibandingkan temannya ini. Dan sebenarnya ada satu hal lagi, tapi yang ini nggak mau aku masukkan ke dalam poin karena aku rasa ini sedikit perbedaan budaya. Di Indonesia kan semua diwajibkan punya agama, sedangkan di Korea ini bebas. Orang mau nggak punya agama itu bebas. Sehingga yang terjadi adalah ketika seseorang itu menang di sebuah kompetisi ataupun sukses gitu ya, terkesan nggak semua, tentu tidak semua, oke? Terkesan itu berkat kerja kerasnya dia, bukan berkat Tuhan yang memberkati aku sehingga aku harus bagi lagi. Tapi malah menjadi kayak, ini loh kerja kerasku, ya kamu itu nggak sukses soalnya kamu males. Nggak berpikir kalau dia itu mendapatkan berkat lebih lagi dari Tuhan. Sehingga ketika menilai seseorang itu terkesan benar-benar cukup dingin. Kayak kamu ini nggak sukses karena kamu malas, bukan karena kamu nggak gimana. Oke, jadi kayak gitu. Nah, Pol-Pol, tentu video yang aku sampaikan hari ini adalah poin-poin penting yang orang Korea bakal setuju. Tapi tentu tidak bisa dipukul rata untuk semua situasi. Tapi kalau misalnya Pol-Pol memahami ini dan lihat drama K-pop, itu Pol-Pol bakal paham, oh orang-orang Korea itu kayak gini karena ini ya. Kayak gitu. Oke, Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Jujur aku benar-benar berharap di Korea ini ya, kota-kota yang ada di Korea itu punya warna masing-masing. Tidak berarti tinggal di Seoul itu orang kaya ataupun orang sukses. Seoul itu punya warna kayak gini, misalnya kota Daejeon punya warna yang kayak gini. Setiap kotanya itu punya warna masing-masing yang menunjukkan perbedaan, bukan menunjukkan kota mana yang lebih maju, mana tempat tinggalnya orang yang lebih sukses. Bukan tempatnya yang kayak gitu. Memang kompetisi itu adalah suatu hal yang bagus karena kita berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya keseharian kita adalah kompetisi, itu akan mengakibatkan stres yang tinggi dan juga mengakibatkan kita ingin mengakhiri hidup di usia yang lebih dini. Oke, Pol-Pol, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.